Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 1 Psikologi Sosial. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai persepsi. Anggota kelompok kami yaitu ada Mbak Diamu, Emelia, Pak Hasrul, Najmi, Zahrima, dan saya sendiri Tiska Sahila yang akan memandu diskusi pada hari ini. Presentasi kali ini akan dibawakan dengan mata urutan berantai. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan materi pengertian persepsi dan proses persepsi. Yang pertama, pengertian persepsi. Persepsi menurut Kolker tahun 2000, proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Sedangkan menurut Robbins tahun 2003 dalam jurnal psikologi tahun 2009, yaitu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Kemudian yang kedua itu proses persepsi. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahap. Yaitu pertama, penerimaan stimulus, kemudian tahap kedua, pengolahan stimulus, tahap ketiga, perubahan stimulus. Di mana tahap pertama yaitu penerimaan stimulus, penerimaan berupa stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Dan yang kedua, pengolahan stimulus berupa proses seleksi serta pengorganisasian informasi yang diterima. Kemudian proses persepsi yang ketiga adalah perubahan stimulus, di mana perubahan stimulus adalah tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi sifat persepsi. Sifat persepsi menurut Nikoh dalam jurnal psikologi tahun 2009 ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi. Yang pertama, konstansi atau menetap, di mana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri, walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda. Yang kedua, proses organisasi yang selektif, artinya beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, selektif, artinya persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor, dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan, keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor persepsi, di mana ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutarbalikkan persepsi. Seperti yang pertama, pelaku persepsi atau perceiver. Yang kedua, objek atau yang dipersepsikan, dan yang ketiga, konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan. Di mana pelaku atau individu yang bersangkutan, apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan, dan harapannya. Yang kedua, objek atau yang dipersepsikan, di mana objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan, yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor, di mana objek atau yang dipersepsikan ini sama dengan sasaran dari
persepsi, di mana sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Dan yang ketiga, konteks dari situasi di mana persepsi itu dilakukan, yaitu persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi di mana persepsi tersebut timbul harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Faktor internal dan eksternal dalam situasi dan stimulus yang sama dapat dipersepsikan secara berbeda oleh setiap orang. Hal ini terjadi karena setiap orang memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Selain itu, persepsi dipelajari berdasarkan kegunaan dan kepentingan dirinya. Untuk itu, seseorang akan memiliki stimulus sesuai dengan kebutuhannya. Proses pemilihan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal, 1. Kebutuhan, 2. Motivasi, 3. Proses belajar, 4. Kepribadian. Semua faktor yang ada dalam diri individu membentuk adanya perhatian terhadap suatu objek. Faktor eksternal, pertama, intensitas, 2. Keberlawanan atau kontras, 3. Pengulangan, 4. Hal yang baru, dan yang kelima, faktor situasi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aspek-aspek persepsi. Menurut Alport dalam jurnal psikologi pada tahun 2009, pada hakikatnya sikap merupakan suatu interrelasi dari berbagai komponen, di mana komponen-komponen tersebut terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, komponen kognitif atau perseptual, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Kemudian yang kedua, komponen afektif atau emosional. Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang, bersifat evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai kebudayaan atau sistem nilai yang ada. Dan yang ketiga yaitu komponen konatif atau perilaku, yaitu kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi teman-teman, itulah tadi mengenai persepsi. Kira-kira teman-teman sudah semakin paham atau masih bingung tentang persepsi? Kalau masih bingung, lanjut aja kita ke sesi diskusi. Terima kasih telah menyaksikan presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.